Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, video kali ini aku mau nge-share cara pembuatan dodol cengkarok lagi ya. Tapi ini dodol cengkaroknya yang porsi sedikit ya, cuma 1 kilo. Untuk bahan-bahannya ntar aku tulis di description box. Pertama-tama ini beras ketannya kita cuci terus kita gongseng sampai kecoklatan seperti ini nih, sebanyak 500 gram ya. Kemudian aku masak 350 gram gula merah dengan 500 ml air. Lanjut, ini beras ketannya yang udah agak kecoklatan gini kita biarkan dingin dulu. Baru nanti kita blender biar blendernya nggak cepet rusak ya teman-teman. Nah, kita blender pakai speed pertama aja, speed kecepatan yang paling rendah nomor 1. Nah, jadi sambil dijeda terus kita speed lagi blender lagi gitu ya. Nanti hasil dari tepungnya itu tidak terlalu halus seperti tepung ketan gitu ya, enggak ya. Jadi dia masih ada tekstur kasar-kasarnya gitu. Jadi dikira-kira aja teman-teman. Cuman dia kalau seandainya terlalu kasar, ntar sakit gigi kita makannya. Jadi agak dihalusin, cuman nggak usah terlalu halus. Nah, seperti ini teksturnya kayak berpasir gitu ya teman-teman. Tahu nggak pasir yang di pantai gitu? Nah, kayak gitulah kira-kira ya. Nah, ini kita kerjakan dulu sampai selesai gitu ya teman-teman. Di sini tuh kan aku pakai 500 gram beras ketan. Ntar jadinya sekitaran 1,25 kilo gitu. Oke, ini teman-teman bisa lihat sendiri teksturnya seperti ini ya. Jadi tuh nggak halus tapi mirip kayak pasir gitu ya teman-teman. Nah, nggak halus kan, cuman dia masih agak kasar-kasar gitu. Ini tekstur yang bagus ya. Jadi gampang nanti kita prosesnya pas diletakkan di dalam air. Lanjut, ini kita mau masak dodolnya. Ini ada santan. Aku pakai santan cair yang aku beli di pasar gitu ya. Ini sekitaran 2 butir kelapa gitu. Jadi yang diambil cuma santan kentalnya aja gitu ya teman-teman. Di sini tuh aku nggak ada nambahin air lagi, jadi cukup dari air gula merahnya tadi yang udah kita saring ya, langsung kita saring maksudnya. Jadi gula merahnya itu udah cair, yang kita kasih air tadi udah cair gitu, baru kita saringkan ke santan tadi. Jadi aku nggak nambahin air lagi sekarang. Nah, ini kita nyalain kompornya dulu ya. Ini kita masak sambil diaduk-aduk terus gitu ya teman-teman. Karena ini kita masaknya pakai teflon, jadi takutnya dia, kalau kami bilang mengeluap gitu ya takutnya. Jadi ini harus diaduk-aduk terus. Jadi biar jaga-jaga gitu aja ya teman-teman. Kalau misalnya awal-awal gini kan dia belum panas nih, nggak apa-apa, kita aduk pelan. Ntar kalau misalnya dia udah agak mendidih gitu, itu memang harus dijaga. Terus apinya juga harus dikecilin. Nah, ini kayaknya dia udah mulai mau mendidih gitu ya. Jadi dia kayak berbusa gitu teman-teman. Nah, masak yang kayak gini tuh jauh lebih cepat teman-teman. Ya, karena hasilnya juga sedikit ya. Kalau seandainya banyak, pasti kita pakai wajan yang lebih gede dan waktu masaknya juga pasti lebih lama. Nah, ini udah kayak gini nih, sebentar lagi bakalan bisa kita masukin tepungnya gitu ya. Jadi bentuknya itu udah kayak hampir mengental, tapi nggak kental banget ya teman-teman. Jadi kayak udah berbuih-buih seperti ini, teman-teman bisa lihat teksturnya. Ini udah bisa kita masukkan tepungnya. Tapi teman-teman gak usah takut kalau seandainya dia agak terkeras atau kekurangan air, bisa nanti kita tambahin air sedikit demi sedikit gitu.
Maafin ya, itu ada jari aku tadi di kamera. Nah, saatnya kayak gini kita kecilkan apinya, bener-bener kecil, dan jangan berhenti diaduk sampai dia bener-bener tercampur semua gitu ya teman-teman. Dan hati-hati juga karena ini bakalan melencit-lecit gitu ya, kayak dia meletup-letup gitu, takut kena tangan. Jadi teman-teman harus rada hati-hati juga. Nah, ini terus diaduk gitu ya teman-teman, biar dia merata dan ngebentuk gitu. Ciri-ciri kalau dodolnya jadi itu ya teman-teman, dia enggak ini, kalau yang ini nih contohnya nih kayak kekurangan air nih, atau aku kelamaan masuk. Tapi lebih bagus kayak gini teman-teman. Jadi dia bisa kita tambahkan air di belakangan nanti, sedikit demi sedikit gitu ya. Kalau dia kebanyakan air malah kurang bagus, kurang enak gitu juga. Nah, kalau udah kayak gini tuh kita kita aduk dulu sampai tepi-tepinya itu juga tercampur gitu ya. Nah, ini tuh kerasai, kalau kami bilang tuh kerasai itu artinya airnya kurang. Ini aku mau tambahkan air dulu sedikit, habis itu baru aku mau tambahin gula pasirnya. Jadi dikira-kira gitu aja ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat video aku, ini nggak aku cepetin. Ini aku tambahin air secara perlahan gitu, dan abis ini aku mau tambahin dulu gula pasirnya, karena kalau udah ditambahin gula pasir biasanya airnya itu, kadar airnya tuh bakal nambah gitu ya. Nah, ini aku nambahin sekitar 1 on gula pasir. Bagi teman-teman yang suka ada agak manis boleh ditambahin lagi sekitar 50 gram gitu. Jadi 1 on setengah. Untuk ukuran gula merah plus gula putihnya jadinya juga setara dengan 500 gram juga ya. Ini lanjut kita aduk-aduk terus ya teman-teman, sambil ini aku tambahin air. Jadi aku tuh tahu tekstur yang pasnya itu nanti kalau dia udah sedikit mengeluarkan minyak gitu. Jadi udah kayak pinggir-pinggiran wajannya itu atau teflonnya itu udah kayak agak berminyak. Itu teman-teman boleh berhenti dulu sebentar ngasih airnya. Jadi tengok dulu teksturnya, kalau sekiranya masih kering, terlalu kering, boleh teman-teman tambahin lagi dikit, sedikit demi sedikit airnya. Tapi kalau teman-teman rasa udah cukup nih segitu aja airnya, atau teksturnya udah cukup sampai segini aja, nggak mau terlalu lembut lagi, udah nggak usah ditambahin lagi airnya. Jadi jadi cukup segitu aja airnya. Jadi tipsnya biar dia agak jadi gitu teman-teman, pas di pemberian airnya gitu ya. Kunci utamanya yaitu pas airnya gitu teman-teman. Lebih baik kita menambahkan air di belakangan ketimbang kita kelebihan air udah masukin tepungnya tapi terkembang gitu ya, itu nggak enak dodolnya teman-teman. Kalau mau enak tuh mendingan kita nambahin air di belakang sedikit demi sedikit. Ini udah mulai keluar minyak gitu ya teman-teman, dari di wajannya udah kelihatan agak berminyak tuh. Kalau seandainya ini mau agak lebih lembut lagi, bisa kita tambahkan lagi airnya. Nah, ini karena aku rasa masih lumayan agak keras ya teman-teman, terus minyaknya juga belum keluar banyak ya. Ini aku tambahin lagi airnya. Tetap sama, sedikit demi sedikit aja teman-teman, gak usah berlebihan gitu ya, biar nggak ngembang banget dodolnya. Dan biar bentuknya tuh bagus, teksturnya bagus, dan rasa manisnya juga pas gitu, nggak berlebihan atau nggak jadi tawar atau kurang manis gitu ya. Nah, tuh kan kalau kita setiap tambahkan air, warnanya bakalan lebih terang lagi, coklatnya bakalan lebih coklat lagi gitu, jadi coklat keemas-emasan gitu ya teman-teman. Terus minyaknya juga makin nambah banyak tuh, jadi banyak kan minyaknya. Dodol ini tuh paling banyak menghasilkan minyak gitu teman-teman, apalagi kalau kita buat pakai kelapa asli, terus kelapa yang modelan santannya banyak,
minyak, pasti dia bakal banyak banget ngeluarin minyaknya gitu. Nah kalau ngeluarin minyak gini berarti kita udah berhasil ya teman-teman, nggak keras dan juga kita nggak terlalu lembut. Jadi aku kasih tipsnya yaitu tambahin air di akhir daripada di awal gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita agak terlambat masukin tepungnya, tapi ntar kita bisa nambahin air di bagian belakangnya gitu. Nah ini resepnya teman-teman yang pengen buat di rumah bisa bikin sendiri gitu ya, pakai teflon gini lebih cepat. Nah lebih gampang juga, cuman harus hati-hati karena wadahnya kan sempit ya, nggak puas gitu kita untuk ngacau dodolnya. Terus biar tahu caranya kalau dia udah mateng itu kalau udah membulat atau udah nggak lengket di tangan. Oke, satu. Kedua, dia kalau kita tekan misalnya udah kita bulatin gini ya, ntar kita tekan-tekan gitu ya. Nah ini kita tekan-tekan, nah seperti itu kita tekan-tekan pakai spatula plastik seperti ini, dia bakalan terasa berat gitu ya teman-teman, berarti ini udah mateng. Oke gitu aja teman-teman videonya, semoga berhasil dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.